saya tidak punya kepentingan apapun untuk membela Az-Zaitun. Urusan saya adalah urusan pemikiran yang muncul di situ dan kemudian dianggap sebagai pemikiran atau gagasan yang sesat, yang justru bagi saya ini adalah pemikiran-pemikiran yang sebagiannya adalah sudah saya cek dan ternyata itu justru adalah pemikiran yang sesuai dengan Al-Quran, tetapi selama ini tidak ada yang berani mengatakannya. Ibaratnya hikmah itu mau keluar dari orang fasik sekalipun, maka harus kita terima. Walaupun keluar dari dubur ayam, tetapi kalau yang keluar adalah telur, maka harus kita ambil. Halo sobat-sobat semuanya, jumpa lagi di channel Warta Kabar Baik. Selamat pagi buat yang menyimak video ini di pagi hari. Selamat siang, sore, dan malam buat yang menyimak di siang, sore, atau malam hari. Sobat-sobat, video-video di channel Warta Kabar Baik ini hanya dikhususkan bagi jiwa-jiwa atau orang-orang yang berpikiran terbuka ya. Bagi yang tidak berpikiran terbuka, skip aja deh. Oke, terima kasih semuanya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Halo, salam sejahtera semuanya. Rahayu Sagung Dumadi. Semoga segala makhluk berbahagia. Teman-teman, di video yang singkat ini, saya hanya ingin menyampaikan pesan. Jadi begini ceritanya. Teman-teman, di video yang kemarin, yaitu 2 video yang terdahulu, yaitu pada video yang ini, dan video yang ini, di mana pada kedua video itu, saya menampilkan cuplikan pernyataan dari Gus Islah Bahrawi yang telah menuduh Panji Gumilang sebagai menista agama. Padahal yang salah paham adalah Gus Islah Bahrawi. Kemudian menyikapi 2 video itu, banyak sekali teman-teman para komentator yang merasa kecewa dengan Gus Islah Bahrawi. Di mana Gus Islah Bahrawi yang selama ini dikenal sebagai moderat, ya, anti terhadap orang-orang yang fanatik, anti terhadap orang-orang yang intoleran, ya, dan memberikan banyak edukasi-edukasi yang bagus tentang sejarah agama-agama. Tetapi kok ternyata dalam menyikapi pernyataan Panji Gumilang, Gus Islah Bahrawi malah memelintir kata-kata atau pernyataan dari Panji Gumilang. Sehingga realitas ini membuat banyak orang menjadi kecewa dengan Gus Islah Bahrawi. Ada banyak ya komentar-komentar yang mengungkapkan kekecewaannya terhadap Gus Islah Bahrawi ya. Ada banyak teman-teman. Misalkan ada yang mengatakan, mulai sekarang nggak mau lagi mendengarkan Islah Bahrawi ya. Kira-kira komentar yang semacam itu.
Intinya nggak mau lagi percaya dengan Gus Islah Bahrawi. Nah, teman-teman, dengan segala hormat ya, saya sampaikan ini sebagai sebuah bentuk apresiasi bagi Anda yang sudah merasa kecewa dengan Gus Islah Bahrawi, tetapi juga sebagai edukasi ya, supaya kita tidak beku atau jumut atau stuck atau tidak move on. Jadi begini teman-teman, sebaiknya kita harus jangan bersikap antipati ya terhadap seseorang siapapun. Jadi jika ada seseorang mengungkapkan sebuah kebenaran, ya, kita harus uji ini benar-benar benar atau salah. Ya, tapi kemudian jangan kita anti. Baru dia mengungkapkan sesuatu hal yang ternyata tidak benar, kemudian kita antipati dan kita menghakimi orang itu pasti salah semua. Belum tentu teman-teman ya. Sebagai contoh ya, teman-teman yang begitu antusias dengan edukasi yang sering saya sampaikan ya. Teman-teman juga harus kritis teman-teman. Jangan karena saya pernah menyampaikan kebenaran-kebenaran, kemudian Anda meyakini bahwa semua yang keluar dari diri saya pasti benar. Jangan begitu. Atau sebaliknya, karena saya pernah melakukan satu kesalahan, jangan berarti semua yang keluar dari saya pasti salah semua. Jangan begitu ya. Jadi kita harus bersikap objektif, cerdas, kritis, dan tetap mengandalkan hati nurani, kejujuran. Ya, jadi teman-teman pemerhati channel Warta Kabar Baik ini ya, pada kesempatan ini saya menyampaikan ini sebagai himbauan teman-teman ya. Jadi jangan sampai kita menjadi orang yang begitu fanatik buta terhadap sesuatu, kadung benci aja ya, sehingga dianggap semuanya pasti salah. Kadung suka aja, semuanya dianggap benar ya. Jangan begitu teman-teman ya. Nah, untuk melengkapi himbauan ini ya, saya mengajak teman-teman para pemerhati channel Warta Kabar Baik ya, simak baik-baik nasihat yang disampaikan oleh Muhammad Nasih. Ini bagus banget teman-teman ya. Saya mengharap teman-teman memperhatikan baik-baik. Oke? Demikian nasihatnya. Perhatikan baik-baik ya. Terima kasih. Tapi sekali lagi, saya tidak punya kepentingan apapun untuk membela Az-Zaitun. Sama sekali, karena saya tidak ada hubungan apapun dengan Az-Zaitun. Saya bukan alumni Az-Zaitun. Saya belum pernah pergi ke Az-Zaitun. Orang-orang Az-Zaitun nggak kenal saya. Nah, sekarang saya tahu ada Az-Zaitun yang besar itu, ya saya tahunya dari media saja. Dan kalau ada urusan-urusan yang lain yang dituduhkan itu, ya silahkan urusannya dengan lembaga hukum. Urusan saya adalah urusan pemikiran yang muncul di situ dan kemudian dianggap sebagai pemikiran atau gagasan yang sesat, yang justru bagi saya ini adalah pemikiran-pemikiran yang sebagiannya adalah sudah saya cek. Dan ternyata itu justru adalah pemikiran yang sesuai dengan Al-Quran, tetapi selama ini tidak ada yang berani mengatakannya. Urusan saya adalah urusan pemikiran yang muncul di situ dan kemudian dianggap sebagai pemikiran atau gagasan yang sesat, yang justru bagi saya ini adalah pemikiran-pemikiran yang sebagiannya adalah sudah saya cek dan ternyata itu justru adalah pemikiran yang sesuai dengan Al-Quran, tetapi selama ini tidak ada yang berani mengatakannya. Kenapa tidak berani mengatakannya? Dan itu sudah terjadi pada era di masa lalu. Banyak orang yang tidak berani menyampaikan kebenaran yang sebenarnya ada di dalam Al-Quran karena tidak sesuai dengan cara berpikir kebanyakan orang. Coba bayangkan, kalau orang kebanyakan ini menjadi pengikut orang tertentu, kemudian mereka sangat fanatik kepada pemikiran itu, kemudian pemimpinnya mengatakan hal yang lain, ini potensi mereka meninggalkan pemimpinnya. Kalau dalam konteks YouTube misalnya, punya pengikut yang jutaan, kemudian mengungkapkan pendapat yang tidak sesuai dengan mereka. Ini mereka potensial khawatir nanti subscribernya akan berkurang. Itu membahayakan bagi mereka. Saya tidak punya kepentingan, alhamdulillah, tidak punya kepentingan yang begitu-begitu. Bahkan kalau ada yang mau belajar di sini misalnya, silahkan belajar di sini nggak bayar, gratis. Ada banyak santri di sini. Kalau di Monas Muda Institute ini sejak tahun 2011, bahkan kami kasih beasiswa di sini, tidak bayar sepeser pun. Kalau di Planet Nuvo, bayar semampunya. Bahkan ada yang mampu bayar full. Tapi kalau tidak mampu full,
ada pilihan-pilihan yang lain sampai pilihan 0 rupiah. Jadi ini adalah upaya agar semua orang memiliki kesempatan untuk belajar, sehingga tadi menjadi orang-orang yang bertanggung jawab, memiliki pemahaman yang utuh pada Al-Quran, sehingga ketika ada orang berbicara atau menyampaikan ide yang berbeda, menyampaikan pemikiran yang berbeda dengan kebanyakan orang, tidak langsung mengvonis bahwa itu adalah pemikiran yang salah, walaupun itu berasal dari orang yang kita benci atau bahkan orang yang dianggap salah oleh hukum sekalipun. Jadi ibaratnya hikmah itu mau keluar dari orang fasik sekalipun, maka harus kita terima. Walaupun keluar dari bubur ayam, tetapi kalau yang keluar adalah telur, maka harus kita ambil. Itu kata pepatahnya. Walaupun itu berasal dari orang yang kita benci atau bahkan orang yang dianggap salah oleh hukum sekalipun. Jadi ibaratnya hikmah itu mau keluar dari orang fasik sekalipun, maka harus kita terima. Walaupun keluar dari bubur ayam, tetapi kalau yang keluar adalah telur, maka harus kita ambil.